Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, all songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Kebaktian hari Minggu merupakan respon kita menyambut Allah Tritunggal yang berkenan menjumpai kita, bersekutu dengan kita. Marilah kita siapkan diri kita menenangkan segala bentuk keberisikan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dan dengan sikap memuji dan menyembah Tuhan kita, dihayati dan dimaknai dalam persekutuan kita dengan Allah Trinitas saat ini. Di dalam kebaktian kita hari ini, sebagai orang-orang komunitas pilihan Tuhan yang dikasihi dan diberkati, yang membuka diri, dibaharui oleh firman Tuhan yang kita dengar hari ini, untuk menjadikan kita umat yang terus-menerus membarui diri, untuk hidup kudus sebagaimana teladan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Selamat berkebaktian, dan mari kita siapkan Alkitab kita, buku nyanyian, tata kebaktian kita pada hari ini. Persekutuan yang menapaki jejak pemeliharaan Tuhan. We step into the path of God's loving care. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, langkah pertama merupakan titik awal suatu sejarah. Bagi kita, dia bukan hanya sekedar masa lalu, tapi sebuah goresan catatan ziarah iman, bahkan merupakan suatu ukiran monumen kasih anugerah Tuhan. Kepala gereja kita, Yesus Kristus, mendirikan gerejanya di Washington DC bagi komunitas Indonesia pada tanggal 12 Juni 1988, dan mereka menamakan persekutuan jemaat itu Kasih Anugerah. Jemaat ini melayani diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC area 33 tahun yang lalu. Kita mau terus menapaki sebagaimana pemeliharaan cinta kasih Yesus dalam kehidupan kita. Dengan menyebut sepanjang pelayanan di bulan Juni ini sebagai bulan kasih anugerah, kiranya melalui kebaktian hari Minggu ini, kita memperoleh berkat Tuhan yang amat berharga, yang membaharui dan menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati dan kehidupan yang kekal, dan semakin mengenal dan mengalami kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Hari ini kita mau melakukan bulan kasih anugerah 2021 dengan memaknai kebaktian hari Minggu keempat di bulan Juni ini. Kita saat ini sebagai kemurahan hati untuk melatih jemaat gereja kasih anugerah GKA yang bermurah hati. Setiap aktivitas pelayanan hari ini kita mau melakukan bulan kasih anugerah 2021 dengan memaknai kebaktian hari Minggu keempat di bulan Juni ini. Pada saat ini sebagai kemurahan hati untuk melatih jemaat gereja kasih anugerah untuk ikut ambil bagian
dalam pelayanan kasih, yaitu peduli pada pergumulan kesulitan anak-anak Tuhan di banyak tempat dengan tema memberi siapa takut. Semua aktivitas persekutuan kita hari ini diikat dan kita lakukan di dalam dan demi kemuliaan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15 dengan tema memberi siapa takut. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami dari minggu yang lalu. Dan Tuhan berkati kami untuk ikut ibadah kebaktian pada minggu ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan melalui lagu pujian kami. Kami bersyukur Tuhan pada waktu saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, buka mata hati dan pikiran kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman yang akan ditabur Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan.
Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat pertama firman ini berkata tentang pernyataan Paulus yang hendak memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat-jemaat di Makedonia sana, di utara sana, di pedalaman sana, ya, dianugerahkan Allah, ya, dianugerahkan Allah tentang pemberian. Kalau kita melihat latar belakangnya, kenapa Paulus menggalang pemberian? Karena dia tahu, dia melihat ada umat Kristen Yahudi di Yerusalem yang menderita, yang perlu bantuan, yang dibutuhkan dukungan agar mereka kuat dan tetap bertahan. Dan Paulus mengajak, menggalang dan pendanaan. Dan itu disambut oleh jemaat di Makedonia, di Galatia, ya, jemaat-jemaat di sekitar mereka. Padahal mereka miskin, mereka susah. Tetapi mereka sangat bersukacita untuk ikut serta terlibat dalam pelayanan ini. Coba kita bisa bayangkan. Kondisi jemaat di Makedonia itu selagi dicobai, ya, dan demikian juga dari berbagai penderitaan yang dirasakan, tetapi mereka bersukacita, mereka bersemangat, meluap kegembiraan, ya, untuk ikut serta terlibat di dalam pelayanan ini. Meskipun dari sisi kepemilikan harta, ya, sangat miskin, mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Sekali lagi saya katakan, mereka kaya di dalam kemurahan. Dan kemurahan ini adalah salah satu ciri daripada karakter Kristen. Christianity.
orang Kristen ya memiliki karakter kemurahan bukan hanya di dalam cerita, perkataan atau pengetahuan, tetapi kemurahan itu diimplementasikan, di-exercise, dilatih di dalam ya pelaksanaannya. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, di Galatia, dan jemaat-jemaat lain di sekitar Makedonia. Nah, diceritakan lagi kepada orang jemaat di Korintus bahwa Paulus katakan, aku bersaksi, ya, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Jadi memberikan menurut kemampuan bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, jadi pemberian itu bukan karena banyaknya, tapi yang kalaupun tidak banyak, lebih dari cukup, lebih dari apa yang mereka seharusnya standar ukuran yang mereka berikan. Kenapa demikian? Kalau di 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 3 dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, ya. Itu pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi seminggu sekali, ya. Kamu masing-masing menyisihkan sesuatu. Jadi setiap keluarga sisihkan. 1 sen, $1, $2, ya, disimpan di rumah. Ya, begitu caranya. Jadi jangan tiba-tiba kita perlu bantuan, hayo. Ya, dengan ada akhirnya orang dengan paksa, dengan terpaksa, dengan memberikan bantuan itu tidak demikian. Tetapi dia lakukan ada disisihkan bagian yang dipersiapkan untuk pekerjaan diakonia. Satu ciri daripada memberi, ya, itu adalah kerelaan, keikhlasan. Orang mau rela memberi ikhlas, ya, tetapi dia bilang kalau ada yang minta. Tapi jemaat di Makedonia tidak demikian. Mereka meminta, mendesak, ya, supaya mereka diikutkan, dilibatkan, ya, supaya mereka beroleh kasih karunia, mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus ini. Itulah sukacita yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Inisiatif datang dari dirinya sendiri. Dia rela libatkan saya. Saya ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Supaya apa? Mereka beroleh kasih karunia. Nah, jadi pemberian itu bukan tentang uang. Pemberian itu bukan tentang uang. Karena uangnya nggak banyak yang diberikan, tetapi hati yang rela memberi, ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa jemaat Makedonia itu diubahkan oleh Injil sehingga dia melakukan kemurahan hati. Diubahkan hatinya. Bukan uangnya, bukan besarannya, tetapi perubahan paradigma. Itu yang ingin diajarkan kepada jemaat di Korintus. Kita bandingkan dengan jemaat di Korintus. Mereka kaya, pusat perdagangan, pusat transportasi, pusat pelabuhan, sangat dekat dengan pusat kota Athena. Itu. Jadi dibandingkan Makedonia, mereka jauh lebih unggul. Dan keunggulannya itulah yang ditunjukkan oleh Paulus, ya. Oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Kamu itu kaya, gitu kan?
kaya dalam segala sesuatu. Baik itu dalam iman, dalam percayamu, itu unggul. Kamu jauh lebih unggul daripada mereka. Juga dalam perkataan, bicara, kesaksian, ya, penyatakan pendapat, itu kamu jauh lebih unggul. Begitu juga di dalam hal pengetahuan, kepintaran, ya, tentang firman, tentang segala sesuatu yang didapatkan, diperoleh dari pengajaran. Kamu jauh lebih unggul. Begitu juga dengan kesungguhan untuk membantu. Artinya belum masuk dalam wujud bantuan. Tapi kesungguhan untuk membantu, ya, dalam kesungguhan untuk membantu ini adalah potensi yang besar untuk membantu. Di dalam kasih terhadap kami sudah dikatakan, dinyatakan, tidak pernah diragukan. Kamu unggul dalam segala macam usaha. Di dalam kasihmu kepada kami, ya, para pemberita Injil juga sudah kamu tunjukkan semangatmu, ya. Dia bukan katakan tetapi. Paulus katakan demikian jugalah hendaknya kamu. Jadi dari apa keunggulan-keunggulan itu juga sebaiknya, hendaknya, ya, demikian juga kamu unggul di dalam pelayanan kasih. Implementasikan itu keimanan kamu, pengetahuan kamu, perkataan kamu di dalam wujud. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Korintus di dalam bentuk pemberiannya itu. Bukan masalah besarnya. Ini apa? Tingkatkan iman kekristenan kamu, ya. Tingkatkan knowledge kamu, tingkatkan kasih kamu, ya. In the exercise of the Christian virtue, ya. Jadi Christian virtue itu adalah menjadi karakter utama dari orang Kristen, yaitu charitas, charity, kebajikan, kedermawanan, ya, pengorbanan. Lawan daripada itu adalah keserakahan, ya, untuk dirinya, untukku. Gitu. Bagaimana membuktikannya? Itu dalam uji perilaku, ya. Dalam kumpulan 5 orang dalam satu meja dikasih 4 roti. Bagaimana respon daripada orang-orang ini? Akan kelihatan siapa yang cepat itu yang dapat, ya. Atau dia melihat, mempertimbangkan, ada 4, orangnya 5. Dia menunggu. Ini tipikal daripada orang yang punya potensi ataupun lebih mengorbankan diri untuk memberi, melepaskan haknya, melepaskan bagiannya supaya yang lain kebagian, mendapatkan. Ini bisa kita lihat di mana-mana, di mana tempat ketika kita melakukan pertemuan, pesta, kumpulan, ya. Charity itu akan kelihatan, nampak. Apakah dia memprioritaskan dirinya atau prioritaskan kepada orang lain. Nah, kaya, unggul itu lebih dari cukup meluap, ya. Unggul, melampaui dari batasan-batasan yang dimiliki, ya. Melebihi ukuran-ukuran yang ditetapkan. Nah, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Ini strategi Paulus. Karena orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki kaya, orang-orang yang unggul, merasa kalau diperintah itu sudah langsung berontak ataupun menolak. Tapi dikatakan ini
menunjukkan usaha orang lain. Saya cuma cerita bagaimana orang lain melakukannya. Aku mau, ya. Aku mau. Paulus ingin jemaat di Korintus, ya, juga ikhlas, ya, diuji dia keikhlasan kasihnya itu, ya, kerajinannya, kecepatannya, kesungguhannya, ya, menunjukkan usaha-usaha di dalam menguji itu, ya, to test, to examine, ya, to prove, ya, membuktikan, bukan cuma ngomong, bukan cuma beriman, tetapi lakukan. This is to what whether a thing is genuine or not, ya. Kalau dia sesuatu yang murni, itulah keikhlasan, ya. Bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, dia baru melakukan, bukan. Keikhlasan itu to recognize as a genuine after examination. Approve them, ya. Ada pembuktian. Itu yang ingin dikatakan. Justru kalau sudah terbukti bahwa benar dia bermurah hati. Tapi kalau cuma dari omongan itu belum terbukti. Baru rencana, ya, belum rencana, belum sampai kepada aksi. Dan aksi inilah yang ditunggu oleh Paulus. Keikhlasan, ya, yang ingin dilihat dari jemaat di Korintus ini. Di ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia. Jadi orang Korintus itu dia dikatakan oleh Paulus, kamu telah mengenal kasih karunia. Kalau sudah kenal, buktikan dong. Ya. Ya, kasih karunia itu adalah anugerah, kekayaan, harta, ya, kelimpahan yang sudah diberikan oleh Kristus. Yang oleh karena kamu, dia menjadi miskin sekalipun dia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan Kristus. Ya, kemiskinan Kristus. Inilah metafora keuangan, ya, bahwa Kristus yang terhormat dari tempat yang tinggi, ya, yang memiliki seisi dunia ini, dia turun ke bumi, ya, menjadi budak, menjadi miskin, menjadi susah, ya, dan bahkan mati di salib oleh karena dosa kita, oleh karena kemiskinan kita, ya. Dan dari sanalah kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah sehingga kita menjadi kaya hidupan kekal, ya. Itulah dari kehidupan kekal itulah sebagai bukti daripada memperoleh kasih karunia itu, maka kita menjadi bermurah hati. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi lebih murah hati. Ini menjadi catatan kita, catatan utama kita. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi lebih bermurah hati. Bermurah hati adalah implementasi, ya, implementasi daripada kasih. Nah, jadi Paulus bilang tidak memberikan perintah, tapi Paulus katakan, ini pendapatku yang mungkin kamu bisa terima, yang mungkin kamu bisa berguna, ya. Memang, ya, jemaat ini tahun yang lalu, ya, sudah melakukan itu, sudah melaksanakan itu, dan sudah mengambil keputusan, ya, untuk menyelesaikannya. Jadi hendak melakukan pemberian. Dia ambil keputusan itu, memberikan dia laksanakan. Tapi belum tuntas dia lakukan. Jadi kalau kita bicara by project,
Proyek itu ada awal, ada akhir. Mari kita menggalang dana, kumpulkan, berikan. Nah, belum selesai semuanya, belum sampai pada tahapan penyelesaian. Dia gantung, masih tergantung proyeknya ini. Nah, justru itulah yang dikatakan oleh Paulus. Supaya sekarang, katanya, maka sekarang selesaikan itu. Ya, seperti jemaat di Makedonia, dia dengan meluap bersuka cita rame-rame menyelesaikan. Seketika itu juga responsif terhadap masalah penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, jemaat anak-anak Tuhan di tempat lain. Maka selesaikanlah itu. Dan penyelesaiannya bukan cuma sekedar selesai. Ada satu syarat yang Paulus katakan kepada jemaat ini, yaitu sepadan. Sepadan itu proporsional. Ya, proporsional. Jadi dia memberikan tetapi cuma sekedarnya. Itu yang dikatakan tidak sepadan. Kalau proporsional itu yang Makedonia orangnya miskin, dia memberikan sedikit. Itu pantas. Tapi bukan cuma sedikit, bahkan lebih dari itu, ya. Itu yang sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Jadi hendaknya kalian juga, ya, memberikan dengan sepadan. Oh, supaya biar terkenal kita kasih banyak. Itu juga salah. Pemberian itu bukan untuk supaya dikenal, supaya menunjukkan kehebatan. Tidak. Tetapi dengan kerelaan. Yang sudah diuji tadi, the genuine part of your life, ya. Meluap anugerah Allah di dalam hidupmu, maka meluap juga kemurahan hatimu kepada mereka. Gitu. Lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Jadi dengan apa yang ada padamu, yang ada sedikit memberikan sedikit, yang ada banyak memberikan. Coba jawab itu. Yang ada sedikit memberikan sedikit, yang ada banyak memberikan. Kalau dibilang sedikit, maka itu artinya tidak sepadan. Ya, memberikan banyak tetapi tidak rela, juga tidak cocok, tidak sesuai. Oleh karena itu, ukuran kerelaan ini menjadi sesuatu yang penting di dalam pemberian. Ya, rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Tetapi rela memberi walaupun banyak, memberi tapi banyak tapi tidak rela, apakah diterima? Pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Pernyataan ini penting, ya, karena ada banyak orang bercita-cita ingin memberi. Lagi, ada banyak orang bercita-cita ingin memberi. Nanti kalau aku sudah kaya, saya bagi-bagi semua orang. Itu nanti. Tapi di firman ini katakan, pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Yang ada sedikit, berikan sedikit. Itu yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Sehingga orang yang memberi itu bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya. Tapi masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan paksa. Tidak dengan paksa. Itulah makna daripada kerelaan dalam memberi. Nah, ketika kita mau memberi, ya, kita punya banyak pertimbangan. Nanti bagaimana ini berkurang? Bagaimana kita besok? Nanti bagaimana anak kita? Bagaimana sekolah kita? Bahkan dia meluas lagi, bagaimana dengan anak cucu kita? Ya, dimensinya menjadi panjang. Ya.
masing pertimbangan. Nah, kalau sudah bicara dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka nilai keikhlasan menjadi nol. Kalau kita memberi ya dengan berbagai bentuk pertimbangan-pertimbangan, maka ya keikhlasan, kerelaan menjadi mengecil. Ya. Ukuran tadi yang dikatakan di dalam memberi itu adalah karena kasih karunia, ucapan syukur yang meluap hatinya, sehingga berinisiatif, terdorong hatinya untuk ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Jadi bukan karena beban. Di ayat 13 katakan kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan. Jadi jangan dianggap itu sebagai beban. Dibebani itu supaya orang lain dapat keringanan, bukan itu. Tetapi ya, Paulus katakan supaya ada keseimbangan. Kenapa perlu keseimbangan? Keseimbangan ini adalah juga nilai, ya, nilai kekristenan yang semua tidak ingin ada sesuatu yang jomplang, yang satu serakah, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ya ada disparitas yang semakin mengecil. Ini apa ukuran daripada statistiknya? Disparity. Merata. Kalau tujuan negara bercita-cita adil dan makmur, katanya gitu kan. Nah, ukuran statistiknya adalah Gini ratio. Kalau pernah dengar itu, nilainya antara 0 dan 1. Semakin besar penyimpangannya, disparitasnya, maka dia akan mendekati 1. Semakin baik dia, yaitu proporsional terhadap garis tengahnya, dia akan menjadi 0. Oleh karena itu, mengukur keseimbangan di satu wilayah dengan wilayah lainnya, di satu tempat dengan tempat yang lainnya, satu keluarga dengan keluarga lainnya, itu lihat disparitasnya, lihat Gini rasionya. Apakah mendekati 0 atau tidak? Dan itulah ukuran-ukuran yang dikatakan. Jadi dia bukan cuma dengan pernyataan, tapi pembuktian. Ada buktinya, tidak jomplang, bahwa negeri ini semakin membaik, katanya, semakin merata. Cuma dilihat dari ukuran angkanya, Gini rasionya. Ya, inilah. Maka hendaklah sekarang ini, ya, sekarang ini supaya kelebihan kamu itu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian, ini coba kekurangan mereka kemudian, ini dunia ini berputar. Dia tidak selalu di atas, pada kadangkala dia akan menjadi ke bawah. Supaya kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi ada dimensi waktu. Keseimbangan itu bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi terus-menerus terjadi keseimbangan. Keseimbangan yang semakin membesar, ya, supaya ada keseimbangan. Itulah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Di kemudian waktunya, kelebihan mereka akan mencukupkan kekurangan kamu. Keseimbangan. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Di Yerusalem sangat miskin, sangat susah. Dia tidak seimbang dengan apa yang ada pada kita saat ini. Dan tentunya di banyak tempat, ya, orang miskin selalu ada padamu. Itu kata Tuhan Yesus. Selalu ada padamu. Berarti keseimbangan selalu ada menjadi bagian daripada kehidupan kita. 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu kami melakukan pelayanan. Namanya di Parsoburan, tapi masuk lagi ke pedalaman. Di balik Bukit Barisan, di dekat daerah Danau Toba.
Bayangkan di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Itu kalau kita membayangkan kehidupan seperti saat ini, itu sama apa? Bagaimana perasaan kita ketinggalan HP. Rasanya sudah ada ketinggalan berita, ketinggalan informasi, ketinggalan sesuatu ya updated yang tidak apa, kucar-kacir. Tapi ini berhari-hari kami tinggal di sana, ya, tidak ada sinyal dan juga tidak ada listrik. Bagaimana menarik listrik yang ratusan kilometer masuk ke pedalaman? Masih ada, ya, umat jemaat yang seperti itu. Mereka miskin untuk sekolahkan anaknya, ya. Mereka harus merantau ke kota yang terdekat, kota kecamatan atau desa yang terdekat, yang lebih dekat. Berjalan kaki, kalau Jumat sore dia pulang ke rumahnya. Tapi kalau hari Senin sampai dengan Jumat dia menginap in the coast ataupun bekerja dia menjadi kepada induk semangnya, membantu bertani, ya, sehingga mereka boleh tinggal dan boleh makan di sana. Kemudian Jumat sore balik jalan kaki puluhan kilometer, ya, beberapa jam, 3-4 jam mendaki di kemudian balik lagi Senin subuh masih gelap, dia pakai obor cari jalan supaya bisa masuk kelas pada jam kelas tiba. Nah, kami berangkat ke sana itu juga tidak dengan mobil biasa, tidak mampu, ya, karena jalan tidak beraspal, berbatu dan sekedarnya dirintis, jalan-jalan rintisan. Dia harus pakai mobil double garden, ya, double garden. Yang ditemui orang-orang di sana, mereka sangat senang, ya, sangat senang. Kebiasaan mereka disuguhkan kepada kami ketika kami datang, makan tidak pakai sayur, makan tidak ada buah. Padahal di daerah pertanian, ya, dia cuma pakai nasi, bersyukur ada ikan asin, ya, ikan asin. Kalau dia di sana tipikalnya begitu. Padahal, ya, dia bisa ternak ayam, ya, dia bisa tanam sayur, dia bisa tanam pepaya, biarkan dia tumbuh tanpa perlu dipelihara, tunggu hasil panennya. Nah, pengetahuan ini sangat minim, dan mereka tinggal dalam kemiskinan tetap dari tahun ke tahun, ya, seperti itu tanpa ada perubahan. Miskin jasmani, miskin rohani. Ya, mikir. Nah, tentu kehadiran kami disambut, ada pelayanan firman yang tentunya menjadi bagian utama, lakukan konseling, mendoakan yang sakit, ya, mengunjungi dari rumah ke rumah, ya, ada sukacita besar. Sangat senang, ya, walaupun kita berjerih payah datang masuk ke dalam itu. Ada satu pendeta yang saya kenal dan mungkin juga satu saat ya kita bisa undang untuk memberikan kesaksian dia di gereja ini. Dia masuk ke pedalaman suku di daerah Jambi, ya, tinggal berhari-hari membangun kolam ikan, menanam lele, menanam sayur supaya mereka boleh tinggal, tunduk, dan dibangun rumah singgah. Dibangunnya dengan biaya sendiri. Ya, bayangkan perjuangan semacam ini siapa yang memikirkan? Dia tidak dapat dari gereja, dari kantongnya sendiri. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Seperti hal-hal yang seperti ini yang juga menjadi bagian daripada perhatian kita dalam mencukupkan kekurangan mereka supaya ada keseimbangan.
Dan bagaimana ada yang tertulis, orang yang kumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang kumpulkan sedikit tidak kekurangan. Baiklah, keseimbangan itu menjadi perhatian kita, karena itulah Kristus mengutus kita, menganugerahkan kita, yang dianugerahkan dengan berlimpah supaya kita juga mengungkapkan kelimpahan itu, sukacita kita, terima kasih kita, dengan memperhatikan, memberikan perhatian kepada mereka tanpa pertimbangan, tetapi dengan kerelaan. Ukuran kerelaan menjadi patokan utama ketika kita memberi, bukan karena kita tidak punya, tetapi ataupun bukan kita tidak punya banyak, tetapi berapapun kita punya, lakukan itu. Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk melakukannya. Mari kita bertindak, beriman, dan berbuat melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang keseimbangan kehidupan kami. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang pemberian, bukan karena uangnya, bukan karena materinya, tetapi kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan hidup di dalam kehidupan kami, boleh tumbuh dan berbuah, dan kami boleh mengekspresikannya, melatih iman percaya kami, melatih nilai kekristenan kami dengan keberanian kami untuk memberi. Ajar kami Tuhan Yesus untuk melakukannya. Kami tahu ada banyak tempat yang membutuhkan perhatian kami, kepedulian kami. Tuhan mengatur segala sesuatunya, Tuhan menggerakkannya, dan inisiatif itu yang Tuhan gerakkan di dalam diri kami, sehingga kami berinisiatif dengan kerelaan kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Memberi persembahan syukur kepada Tuhan adalah amanat Tuhan kepada umat ciptaannya, dan berbagai bentuk persembahan syukur kita kepada Tuhan merupakan ungkapan kesetiaan kita memuliakan Tuhan. Sekarang kepada kita yang telah mempersiapkan diri untuk memberi persembahan, diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Dalam pelayanan Gereja Kasih Anugerah di Washington DC. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena kepaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dan dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Pada kebaktian online di era pandemi COVID-19,
Kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, mengkhususkan persembahan bagi Tuhan dan menyerahkan kepada anggota majelis jemaat terdekat. Yang kedua, mengirimkan ke account bank gereja dan bisa ditanyakan kepada anggota majelis jemaat. Dan yang ketiga, bisa menggunakan aplikasi Venmo. Memberi persembahan syukur kepada Tuhan adalah amanat Tuhan kepada umat ciptaannya. Dan berbagai bentuk persembahan syukur kita kepada Tuhan merupakan ungkapan kesetiaan kita memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa, untuk negara, untuk pergumulan, untuk keluarga, dan untuk sukacita yang berulang tahun. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terjaga, terhindar dari COVID, boleh Tuhan mengucap syukur karena kemurahan kebaikan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada keluarga kami, kepada gereja kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada dalam ancaman virus COVID-19 ini Tuhan. Semakin meluas, semakin melebar. Tuhan tolong bencana ini dapat selesai. Secara khusus di Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terkena COVID, yang saat ini terkonfirmasi aktif lebih dari 20.000 orang per hari. Mereka saat ini dalam isolasi atau juga terbaring di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu. Fasilitas rumah sakit sudah tidak dapat menampung pertambahan orang yang sakit. Bed occupancy rate yang sudah di atas 100%. Kami mengharapkan kemurahan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan agar kami masyarakat berdisiplin
melakukan protokol kesehatan agar penyebaran pandemi ini tidak meluas. Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mendapatkan vaksin dan sudah divaksin sebagai cara untuk meningkatkan imunitas. Biarlah vaksin berjalan lebih luas lagi Tuhan, agar mereka mendapatkan vaksin dalam program 1 juta orang dalam 1 hari. Cukupkan pengadaan, cukupkan distribusi, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan imunisasi. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kudus, kami berdoa untuk para petugas keamanan di dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini, baik di bangsa Amerika maupun bangsa Indonesia. Berkati mereka Tuhan dalam menjalankan tugas dengan tangguh dan kukuh. Kami berdoa untuk beberapa situasi dan kondisi di negeri ini, agar kami Tuhan berikan hikmat, keberanian para pemimpin bangsa-bangsa, mulai dari level yang tertinggi, yaitu presiden, wakil presiden, serta seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan mesertai mereka, berikan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam membuat aturan dan keputusan yang berkeadilan. Tuhan, pimpin para pemimpin bangsa-bangsa kami Tuhan, agar Tuhan mengaruniakan kesatuan kedamaian atas bangsa dan negara ini, baik di negara Indonesia maupun di Amerika Serikat. Agar Tuhan berikan roh taat bagi rakyat di dalam menjalankan protokol kesehatan. Agar Tuhan menganugerahkan kesejahteraan terutama bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat. Tuhan berkati kesejahteraan kota kami, sebab kesejahteraan kota juga adalah kesejahteraan kami. Agar Tuhan tanamkan roh kasih, roh yang mencintai keadilan dan kebenaran di hati semua rakyat, sehingga selalu takut akan Tuhan, benci terhadap suap, benci terhadap dosa, terlebih terhadap keserakahan akibat dari pergeseran pola pandang materialisme. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat Grace Indonesian Christian Reformed Church Silver Spring. Tuhan berikan kesehatian, kesatuan, kerendahan hati di dalam membangun persekutuan yang utuh, yang kuat, yang kokoh, yang hidup berdasarkan kehendak Allah. Berkati pastor kami, Pastor Tony, di dalam memimpin jemaat GKA ini. Berikan hikmat dan kemampuan serta kekuatan di dalam menjalankan gereja ini sehingga menjadi gereja yang hidup, yang berakar, yang bertumbuh dan berbuah, bahkan berbuah lebat. Jemaat yang bersatu padu, bersama-sama sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan yang tidak mencari kepentingannya masing-masing. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan berkati penatua kami, penatua Hari Napitupulu, penatua Tetisku, penatua Reita Tandayu, penatua Veronica Andres, diaken Kezia Sinaga, demikian juga pelayan IT Joshua Simbolon. Berikan semangat, hati yang melayani, berkobar ya, sehingga pelayanan menjadi kawan sekerja Allah, berpelayanan di gereja ini, di jemaat Grace Indonesian Christian Reformed Church ini. Berkati keluarga masing-masing, damai sejahtera Allah yang melingkupi hati dan pikiran mereka. Secara Allah Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk ulang tahun Pak Jimmy Manase, Pak Sante Su, penatua Hari Napitupulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera kepada mereka. Tuhan tambahkan Tuhan kesehatan yang prima.
Berkati mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang bijaksana, bertambah hikmatnya. Pakai mereka Tuhan sebagai alat berkat Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pulanglah bersama berkat Allah, jadilah berkemurahan hati, bawalah dan kumandangkanlah anugerah Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Beri mereka yang membutuhkan, bantulah dan janganlah jemu. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Jadilah berkat, memberi, siapa takut. Tuhan memberkati.